Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dengan renungan harian Katolik Parigi Tomang, Gereja Katolik Maria Bunda Karmel pada hari Sabtu 10 Januari 2026. Tema kita hari ini adalah tahu diri yang didasarkan atas teks Injil Yohanes bab 3 ayat 22 sampai 30. Yohanes disebut pembaptis karena ia dari hari ke hari mewartakan tentang pertobatan dan membaptis orang. Ia memfokuskan diri untuk membaptis di Ainon dekat Salem, disebutkan dalam kitab suci demikian. Kata Ainon berarti sumber air atau tempat yang banyak airnya. Jadi Yohanes membaptis di tempat seperti itu untuk menghantar orang kepada pertobatan. Jadi Yohanes memang membaptis dengan maksud supaya orang bertobat atau tanda pertobatan. Namun ketegangan terjadi pada murid-murid Yohanes. Mereka merasa panas hati dan kemudian berselisih dengan orang Yahudi akibat Yesus juga membaptis di tempat lain. Banyak orang mulai beralih dari Yohanes dan datang kepada Yesus untuk dibaptis. Dengan fakta yang seperti ini, maka di pandangan para murid Yohanes, peran Yohanes Pembaptis menjadi terkikis. Jawaban Yohanes atas peristiwa itu menarik untuk kita cermati. Mari kita mencoba menggulatinya dalam 3 poin. Yang pertama, kuasa dan kasih karunia. Ketika ditanyakan oleh para muridnya, Yohanes Pembaptis berkata, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga." Di sini Yohanes sadar diri bahwa segala sesuatu datang dari Tuhan yang baik dan benar tersebut. Kemampuan apapun adalah pemberian cuma-cuma dari surga. Yohanes juga sadar bahwa kesaksian tentang keselamatan Allah bukan monopoli dirinya sendiri. Sebab sebelum dia sudah ada sekian banyak nabi. Dengan mengatakan itu, Yohanes justru sangat senang apabila ada orang lain yang juga mendapat kasih karunia dari Allah. Karena menurut keyakinannya, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu dari dirinya bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Manakala sekarang ia mulai ditinggalkan orang dan justru banyak orang lebih memilih datang kepada Yesus, baginya itu patut disyukuri. Karena ia tahu diri tugasnya adalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Dengan demikian, ia tidak pernah merasa tersaingi atau iri hati dengan tampilnya Yesus. Oleh karena itu, meski pemberitaan tentang Yesus makin masif, Yohanes tetap konsisten tentang baptisan pertobatan yang ia lakukan. Ia hanya membaptis dengan air sebagai sarana tobat. Ia justru makin yakin bahwa Yesus adalah Mesias yang akan menyempurnakan baptisan pertobatan yang ia lakukan. Inilah pembelajaran penting bagi kita, terutama para aktivis gereja. Secara sosiologis, Allah memakai banyak orang untuk menjadi saksinya, agar dengan banyak kesaksian, pewartaan dapat semakin berdampak kuat. Dengan makin banyak orang menerima karunia-karunia Allah, berarti dimensi kekayaan Kristus akan semakin melimpah.
Itulah yang mesti menjadi kesukaan. Kalau ada sekian banyak orang mendapatkan kasih karunia dan bukan sebaliknya menjadi panas hati, apalagi menjadi iri hati. Sekarang mari kita masuk ke bagian kedua tentang sahabat mempelai. Yohanes berkata, yang empunya mempelai wanita adalah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacita, dan sekarang sukacita itu penuh. Kata-kata Yohanes Pembaptis memberikan gambaran yang penting untuk kita cermati. Dalam gambaran teologis yang seperti ini, relasi cinta manusia dengan Allah sedemikian luar biasa. Relasi itu digambarkan secara istimewa sebagaimana layaknya cinta suami dan istri. Itulah cinta matrimonial. Manusia adalah mempelai wanita, Allah adalah mempelai laki-laki. Keselamatan yang dalam gambaran mempelai ini sungguh-sungguh memberikan dampak sukacita yang besar, tak hanya bagi kedua mempelai, tetapi juga orang-orang yang berada di sekitarnya. Sebagai utusan Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, agar mempelai perempuan dapat bersatu kembali dengan mempelai laki-laki. Jadi fungsi Yohanes sebenarnya di situ. Dia mempersiapkan jalan supaya perjumpaan antara mempelai perempuan dan mempelai laki-laki tadi bisa terjadi dengan sangat cepat, baik dan luar biasa. Nah, Yohanes dengan menjadikan posisinya seperti itu, ia mengalami sukacita yang luar biasa. Maka kemudian digambarkan bahwa ketika manusia dan Allah itu gambarannya sedemikian mendalam seperti gambaran perkawinan, sehingga Yohanes kemudian yang bisa mempertemukan itu dengan mempersiapkan jalan, dia akan ikut ambil bagian dalam sukacita tersebut. Nah, demikianlah bagi kita semua. Manakala kita memahami tugas perutusan kita yang utama adalah demi keselamatan dunia, demi pulihnya hubungan manusia dengan Allah, maka kita bisa menempatkan diri secara tepat, bukan menjadi orang yang gampang baper. Istilahnya kan begitu sekarang. Kita menjadi tidak penting sebenarnya, sebab yang penting tujuan perjumpaan manusia dengan Allah tersebut bisa tercapai. Kita hanyalah sebatas saranya belaka. Itulah pembelajaran yang sangat luar biasa dari Yohanes Pembaptis dalam memposisikan dirinya di antara manusia dengan Allah. Sekarang mari kita masuk ke poin yang ketiga, Allah yang mulia. Di akhir Injil Yohanes mengatakan, Ia, yaitu Yesus, harus makin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Kata-kata Yohanes ini sedemikian indah. Indah bukan sebatas kata-katanya, tapi indah karena dia tahu diri, tahu tempatnya di dalam karya perutusan Allah. Kata-kata ini bisa menjadi semboyan yang amat bagus bagi kita semua, teristimewa orang-orang yang aktif di dalam gereja. Setelah dibaptis, kita memiliki tugas untuk menjadi saksi Kristus. Saksi adalah memberi kesaksian. Tugasnya hanya menyampaikan kesaksian tentang Allah. Yang penting bukan kita, tetapi Allah yang kita saksikan, Allah yang kita wartakan. Kita semua akan ikut ambil bagian dalam sukacita yang besar, manakala kemuliaan Allah itu kemudian dinyatakan di atas bumi ini. Maka semboyan ini adalah sebenarnya filter bagi kita di dalam mengabdi Tuhan, dalam tugas kita masing-masing.
Disitulah sebenarnya kita difilter, apakah yang sebenarnya sedang kita cari. Semakin banyak orang berhenti mengagumi kita, mengagumi diri kita, sebenarnya kita sudah mengurangi rahmat Allah yang berkarya di dalam diri orang. Sebab yang pantas dikagumi hanyalah Tuhan sendiri. Maka mari kita merenungkan tentang tugas kesaksian kita, supaya semakin nama Allah dimuliakan dan bukan diri kita, atau lebih parah lagi mencari nama di tengah perutusan kita sebagai pewarta. Mari kita renungkan dengan serius. Tuhan memberkati.